Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan presentasi saya kali ini. Dan untuk Bapak Heri Wibowo, terkhusus dosen pengampu mata kuliah Human Behavior and Social Environment, saat ini ataupun kali ini saya mendapatkan kesempatan di mata kuliah Human Behavior and Social Environment untuk sedikit menjelaskan teori psikodinamika. Sebelum saya menjelaskan apa itu teori psikodinamika, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Asyirul Iqbar, program studi pasca sarjana kesejahteraan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih teori psikodinamika tersebut. Teori psikodinamika adalah bentuk pendekatan dalam hal mempelajari bagaimana pikiran bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak, yang mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Oleh karena itu, sedikit penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih dalam memahami sedikit teori psikodinamik yang saya bawa. Nah, di sini kita masuk di pendahuluan, teman-teman, yang di mana terdapat penjelasan psikodinamik. Jadi, psikodinamika adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada peran ketidaksadaran, konflik batin, dan pengalaman masa lalu, terutama di masa kanak-kanak. Dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu, pendekatan ini berakar dari teori Sigmund Freud yang memperkenalkan struktur kepribadian ego dan superego, serta mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan rasionalisasi. Secara esensial, psikodinamika berfokus pada yang pertama, konflik antara dorongan naluriah dan norma sosial, pengaruh masa lalu terhadap kondisi psikologi saat ini, dan yang terakhir, proses-proses psikologis yang berlangsung di luar kesadaran. Kenapa pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk membahas teori psikodinamika? Karena dalam konteks sosial, psikodinamika membantu menjelaskan fenomena seperti pola hubungan antar individu, kepemimpinan dan otoritas, serta konflik kelompok dan prasangka sosial. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan ini masih berkesinambungan untuk dalam konteks sosial. Lanjut ke psikodinamika dalam praktik pekerjaan sosial menurut Malcolm Penn. Psikodinamika dalam praktik pekerjaan sosial menurut Malcolm Penn adalah pendekatan yang berakar dari teori psikoanalitik klasik, tetapi disesuaikan dengan konteks pekerjaan sosial modern. Penn mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam praktik pekerjaan sosial dengan menekankan pentingnya pemahaman terhadap proses internal individu dengan hubungan masa lalu serta dinamika tidak sadar atau unconscious dynamics yang mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial klien ataupun seseorang tersebut. Dari keterangan ini, bahwa Malcolm Penn mengadaptasi teori psikodinamika ke dalam pekerjaan sosial dengan menekankan akan pentingnya memahami proses batin, pengalaman masa lalu, dan dinamika seseorang tersebut. Gunanya untuk apa?
yaitu agar intervensi penanganan ini menjadi lebih tepat dan menyeluruh terhadap seseorang yang membutuhkan ataupun terhadap klien yang membutuhkan. Oke, saya lanjut. Di sini saya masuk di dalam konsep utama psikodinamika menurut Penn. Psikodinamika menurut Malcolm Penn adalah pendekatan dalam pekerjaan sosial yang menekankan pentingnya pengalaman masa lalu, khususnya masa kanak-kanak, dalam membentuk perilaku dan relasi individu di masa kini. Penn menyoroti bahwa banyak masalah psikososial bersumber dari konflik internal yang tidak disadari dan tersimpan dalam alam bawah sadar. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu membantu kliennya ataupun seseorang tersebut mengenali dan memahami konflik-konflik tersebut melalui proses reflektif dan eksplorisasi emosional. Dengan demikian, pendekatan psikodinamika menurut Penn membantu memahami seseorang lebih mendalam, tidak hanya dari sisi lingkungan, namun dari sisi yang tersembunyi di dalam dirinya seseorang tersebut ataupun di dalam dirinya klien tersebut. Sehingga balik lagi, intervensi penanganan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial ini akan lebih tepat kena terhadap apa yang kliennya butuhkan ataupun apa yang seseorang tersebut butuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya masuk ke dalam prinsip-prinsip psikodinamika dalam praktik pekerjaan sosial. Prinsip-prinsip psikodinamika dalam praktik pekerjaan sosial berfokus pada pemahaman bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dinamika bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Praktik ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik sebagai sarana utama untuk eksplorasi emosional dan penyembuhan. Klien seringkali menggunakan mekanisme pertahanan diri untuk menghindari konflik batin, dan pekerja sosial membantu ataupun harus membantu mengidentifikasi serta memproses mekanisme tersebut secara sehat. Pemahaman tersebut ataupun pemahaman dinamika terhadap transparansi dan kontra transparansi juga menjadi penting. Mengapa demikian? Karena dinamika tersebut dapat mengungkap pola relasional yang belum terselesaikan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu klien mengenali konflik internal, merefleksikan pengalaman emosional, dan membangun kapasitas untuk perubahan yang lebih sadar dan berkelanjutan bagi klien tersebut. Nah, jadi di sini prinsip psikodinamika mengkerucut pekerja sosial dalam memahami dan menangani masalah seseorang secara mendalam melalui hubungan reflektif, teman-teman, sehingga mampu menyadari konflik batin dan melakukan perubahan secara sadar dan baik untuk berkelanjutannya. Lanjut, aplikasi psikodinamika dalam pekerjaan sosial. Aplikasi psikodinamika dalam pekerjaan sosial berfokus pada pemahaman terhadap pengaruh pengalaman masa lalu dan dinamika bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan emosi klien ataupun orang tersebut. Pekerja sosial menggunakan pendekatan ini untuk membantu klien mengidentifikasi dan memproses konflik batin, serta mengenali pola relasional yang mungkin terbawa dari masa lalu. Dengan menciptakan hubungan yang aman, pekerja sosial memungkinkan klien untuk mengekspresikan perasaan yang tertekan dan menggali konflik emosional. Melalui teknik konseling reflektif, pekerja sosial membantu klien memahami mekanisme pertahanan diri mereka masing-masing, seperti proyeksi atau penyangkalan, dan menggantinya dengan cara yang lebih adaptif untuk mengelola stres dan hubungan interpersonal. Aplikasi psikodinamika ini bertujuan untuk mendukung klien dan mencapai pemahaman diri yang lebih baik dan perubahan emosional yang berkelanjutan. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan, ataupun teman-teman merasa ada yang bingung terhadap apa sih pekerjaan sosial tersebut, sampai pada akhirnya pekerjaan sosial ini mempengaruhi klien ataupun mempengaruhi seseorang tersebut yang membutuhkan bantuan dalam merubah ataupun menjadikan dirinya lebih baik.
Jadi yang saya maksud dalam pekerjaan sosial di sini adalah korelasinya. Jadi pekerja sosial ini secara garis besarnya seseorang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pendamping yang membantu seseorang atau kliennya dalam mengekspresikan perasaan ataupun persoalannya. Jadi tugas secara garis besarnya pekerjaan sosial ini membantu mencari solusi ataupun mendorong agar kliennya ataupun seseorang tersebut dapat mampu mengekspresikan emosionalnya untuk berkelanjutan lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada kelebihan dan tantangannya juga dalam teori psikodinamika dalam pekerjaan sosial. Kelebihan psikodinamika mungkin dalam pekerjaan sosial terletak pada kemampuannya untuk menggali akar masalah yang lebih dalam, mengidentifikasi konflik internal yang mungkin tidak disadari. Nah, jadi ini kelebihannya dari psikodinamik tersebut. Terletak pada apa kelebihannya? Yaitu untuk menggali akar masalah yang lebih dalam dari kliennya ataupun seseorang tersebut yang membutuhkannya. Yang kedua, mengidentifikasi konflik internal yang mungkin tidak disadari oleh kliennya ataupun seseorang tersebut. Dan membantu klien atau seseorang tersebut memahami pengaruh masa lalu terhadap perilaku mereka saat ini. Jadi, teori psikodinamika dalam pekerjaan sosial ini, mereka secara tidak langsung mengingatkan atau merimain kepada pelaku ataupun seseorang tersebut bahwasannya ada loh perilaku-perilaku ataupun pengaruh masa lalu yang mengakibatkan perilaku mereka saat ini ketika dia sudah bertumbuh ataupun beranjak dewasa. Nah, pendekatan ini memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan dukungan emosional yang mendalam melalui hubungan terapeutik yang aman, serta membantu klien memproses trauma dan meningkatkan kesadaran dirinya. Namun, di satu sisi ada kelebihan, tetapi di sini juga ada tantangannya. Tantangan utama dalam penerapannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang signifikan, karena proses refleksi dan pemahaman diri dapat memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, dinamika transferensi dan kontratransferensi dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik, mengingat potensi pengaruh emosional yang kuat antara pekerja sosial dengan kliennya ataupun seseorang tersebut. Jadi, teori psikodinamika ini mempunyai kelebihan dan tantangannya tersendiri seperti apa yang sudah saya jelaskan tersebut. Oke, di sini kita masuk dalam slide terakhir ataupun kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan terhadap teori psikodinamika. Psikodinamika dalam pekerjaan sosial berfokus pada pemahaman konflik internal dan pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku kliennya. Pendekatan ini mengutamakan hubungan terapeutik yang aman untuk membantu klien mengeksplorasi emosi yang tertekan dan menyadari pola perilaku mereka. Meskipun efektif dalam mengatasi masalah yang mendalam, tantangan utama adalah waktunya yang diperlukan untuk perubahan signifikan dalam dan pengelolaan dinamika emosional antara pekerja sosial dengan kliennya tersebut. Dengan kedekatan yang tepat, psikodinamika dapat mendukung perubahan emosional dan kesejahteraan klien secara berkelanjutan. Jadi memang tidak cukup cepat untuk melakukan perubahan dalam menggunakan teori psikodinamika ataupun seseorang yang melakukan kesejahteraan pekerjaan sosial dalam teori psikodinamika. Memang ada kelebihannya, namun tantangannya di sini dia harus mampu cukup sabar untuk mengelola ataupun mengetahui persoalan-persoalan emosional dari kliennya tersebut yang mungkin sudah dirasakan dia dari sejak kecil dan berimpaknya hingga saat ini ketika dia beranjak dewasa. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi memang harus ada pendekatan yang tepat untuk psikodinamika ini dapat mendukung perubahan emosional dan kesejahteraan kliennya secara berkelanjutan. Mungkin dari saya pribadi hanya sampai di situ
untuk menjelaskan apa sih itu teori psikodinamika. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Heri Wibowo, dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan apa sih teori psikodinamika tersebut. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.